Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Allah. Sebelum kita masuk mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan terlebih dahulu membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas para ketua kelas. Silakan memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah berdoa pada siang hari ini. Untuk sebelum masuk, Bapak akan mengambil absen. Sebelumnya ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke. Dan siap. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengulang lagi pembelajaran yang kemarin dan akan Bapak memberikan suatu pertanyaan. Ada yang masih ingat materi kemarin tentang apa? Tentang vektor, Pak. Tentang vektor. Oke, baik. Jikalau anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari Bapak, silakan angkat tangannya dan jawab pertanyaan dari Bapak. Ya, pertanyaannya, apa itu vektor? Ya, pada Rizky. Vektor adalah besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Besaran-besaran fisika berupa vektor biasanya digambarkan dengan bentuk panah, di mana arah menunjukkan arah vektor dan besar vektor diwakili dengan panjang panah. Coba. Baik, benar ya. Jawabannya terkait vektor itu adalah jenis besaran fisika yang punya nilai dan arah. Oke, jikalau anak-anak semuanya masih ada yang meragukan tentang atau masih lupa tentang materi sebelumnya, maka baca-baca lagi dan tak lupa terus semangat untuk pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak semuanya, pernahkah anak-anak semuanya melihat kereta api? Pernah, Pak. Bagaimana gerak benda tersebut? Berbelok lurus, Pak. Lalu bagaimana dengan kecepatan dari kereta tersebut? Pak, melaju dengan kecepatan konstan. Oke, kereta tersebut melaju dengan kecepatan konstan. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak akan menyampaikan tentang materi pada hari ini, yaitu materi kita pada pembelajaran hari ini yaitu tentang gerak lurus beraturan. Dan adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan demonstrasi dan diskusi, kelompok siswa dapat menjelaskan pengertian gerak lurus beraturan dengan tepat tanpa membuka buku. Yang kedua, dengan berdiskusi sesama siswa, siswa dapat memformulasikan persamaan perpindahan suatu benda yang dipengaruhi oleh gerak lurus beraturan dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, kelompok siswa dapat menjelaskan hubungan kecepatan dan waktu dalam gerak lurus beraturan dengan benar dan tepat. Yang keempat, melalui diskusi, siswa dapat menemukan aplikasi dan gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran pada hari kita hari ini. Dan sebelum kita masuk, silakan anak-anak semuanya melihat video yang di depan Bapak tulis yang akan Bapak tampilkan. Baik anak-anak semuanya, tadi kita telah menampilkan melihat video dari yang Bapak tampilkan tadi. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semuanya, bagaimana arah antara mobil 1 dan mobil 2, dan mengapa mobil 2 tidak membalap mobil 1? Tidak tahu, Pak. Yang dan yang ketiga itu bagaimana
kecepatan antara mobil 1 dan mobil 2. Nah, pada video yang tadi itu adalah beberapa contoh dari penerapan pada materi kita pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran, adakah anak-anak yang ingin bertanya terkait video yang telah Bapak tampilkan tadi? Oke, disilakan. Tadi dijelaskan bagaimana dengan percepatan kedua mobil yang bergerak tersebut, Pak. Oke, bagus. Untuk menjawab pertanyaan dari Ananda, Bapak akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Oke, anak-anak semuanya, pada video yang telah kita tampilkan tadi bahwa melihat mobil tersebut itu bergerak lurus dan mobil tersebut itu mempunyai kecepatan yang konstan atau kecepatan yang tetap, yang mana mobil tersebut itu mempunyai percepatan yang sama dengan 0 dan mobil itu bergerak dengan lurus, yang mana pada suatu benda yang bergerak lurus itu disebut dengan translasi. Ya, gerak lurus yaitu adalah gerak suatu objek tanpa adanya gerakan berotasi, yang mana mobil tersebut itu bergerak dengan arah yang lurus dan kecepatan konstan yang biasa kita sebut dengan gerak lurus beraturan. Apa sih gerak lurus beraturan? Adalah gerakan suatu objek yang mempunyai kecepatan yang konstan dan perbedaan percepatannya itu sama dengan. Mengapa percepatannya sama dengan 0? Karena kecepatannya tidak mempunyai suatu perubahan. Pada gerak lurus beraturan itu terkait dengan kelajuan, antara kelajuan dan kecepatan. Apa sih antara kelajuan dan kecepatan? Kelajuan tersendiri itu yaitu adalah perbandingan antara jarak suatu objek dengan waktu yang akan ditempuh, yang mana pada kelajuan ini adalah bersifat besaran skalar. Apa sih besaran skalar tersebut? Ya, besaran skalar tersebut itu adalah mempunyai nilai tanpa mempunyai arah. Sedangkan berbeda dengan kecepatan. Apa sih kecepatan itu? Kecepatannya itu perbandingan perpindahan suatu objek dengan jarak dengan waktu yang akan ditempuh atau waktu yang ditempuh dan waktu tertentu, yang mana pada kecepatan ini mempunyai, kita biasa sebut dengan besaran vektor. Apa sih besaran vektor sendiri? Besaran vektor tersebut itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Contohnya suatu motor, contoh dari kelajuan dengan kecepatan. Pada kelajuan yaitu adalah suatu motor itu bergerak dengan kecepatan 10 meter per second, yang mana hanya dijelaskan pada kelajuan 10 meter per second adalah hanya dijelaskan pada besarannya saja, tapi tanpa ada arah geraknya. Terus contoh dari kecepatan yaitu adalah suatu mobil atau sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per second dan pada arah barat, yang pada kecepatan ini jelas bahwa mobil tersebut mempunyai suatu besaran nilai, suatu nilai dan mempunyai arah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, dari persamaan yang telah Bapak ucapkan tadi didapatkan untuk rumusan dari kecepatan dan kelajuan, yaitu adalah rumusan dari kelajuan yaitu adalah V sama dengan S dibagi T, yang mana V sama dengan, yang mana keterangannya V sama dengan kelajuan
dengan jarak, dan T sama dengan waktu. Nah, pada perumusan dari kelajuan tersendiri itu didapatkan adalah kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan suatu waktu. Dan sedangkan pada rumusan dari kecepatan tersendiri adalah yaitu adalah delta V sama dengan delta S dibagi dengan delta T, yang mana keterangannya delta V adalah kecepatan delta S adalah perpindahan delta T adalah waktunya. Oke, apa yang menyebabkan perbedaan antara kecepatan dengan kelajuan? Yaitu adalah pada S-nya, yang mana keterangan pada kelajuan itu adalah jarak dan keterangan pada kecepatan tersendiri itu adalah suatu benda berpindahnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, langsung ke materi selanjutnya, yaitu tentang perpindahan suatu benda atau suatu objek yang mengalami perubahan kecepatan pada setiap waktunya. Nah, percepatan tersendiri itu mempunyai dua, yaitu adalah percepatan dipercepat ataupun dan percepatan diperlambat. Nah, untuk contoh dari percepatan tersendiri adalah ketika kita sedang naik sepeda, ketika pada lintasan yang menurun, maka sepeda tersebut akan mengalami percepatan di rate A. Pertanyaannya dari Rudi tadi telah terjawab, yaitu bagaimana percepatan dari mobil tersebut. Nah, pada mobil tersebut mempunyai percepatan yang sama dengan 0, yang mana ketika mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka percepatan dari mobil tersebut itu akan sama dengan 0. Baik, sebelum itu Bapak ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang telah Bapak sampaikan terkait materi yang telah Bapak sampaikan yang tadi. Oke, silahkan bagi anak-anak yang bisa menjawab, silahkan angkat tangannya dan jawab pertanyaan dari Bapak. Untuk pertanyaan pertama itu, apa itu yang disebut, yang dimaksud dengan GLB? Saya Pak. Pak dulu lah. GLB yaitu gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Oke, bagus sekali Anton. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara kecepatan dengan kecepatan? Ya, silakan Andre. Jadi kecepatan ini adalah seberapa cepat perubahan posisi dalam selang waktu tertentu. Nah, sedangkan percepatan sendiri perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Jadi perbedaannya. Oke, perbedaannya kalau di kecepatan ya perubahan posisi dalam selang waktu tertentu. Baik, anak-anak semuanya, sekarang Bapak akan membagikan LKS. Silahkan didiskusikan per kelompoknya masing-masing. Baik, untuk anak-anak semuanya, LKS-nya sudah Bapak bagikan dan diharapkan anak-anak semuanya mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Bapak beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan terkait LKS yang Bapak berikan. Kelompok 1 apakah ada yang diragukan? Ini nomor 1 ini Pak, agak ragu dengan soalnya Pak.
Baik, waktu sudah selesai untuk mendiskusikan terkait LKS. Maka dari itu Bapak akan meminta satu kelompok untuk menjelaskan apa saja sih yang telah didiskusikan tadi atau hasil dari diskusi tadi. Ya, Bapak akan tunjuk ya kelompok 1 dipersilakan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Saya Pak, perwakilan dari kelompok 1. Menurut diskusi kami berdua nih, gerak lurus beraturan itu merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Sedangkan kecepatan pada gerak lurus beraturan ini bernilai 0 karena kecepatannya konstan tadi Pak. Oke, betul ya. Terima kasih ke kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anak semuanya, untuk memantapkan hasil LKS tadi atau hasil diskusi tadi, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu Bapak akan menunjuk salah seorang siswa untuk menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu apa yang menyebabkan, pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan terjadinya GLB. Ya, kepada Andre silakan. Karena dipengaruhi oleh kecepatan dan berlintasan lurus. Pertanyaan kedua, bagaimana persamaan yang terbentuk dari gerak lurus beraturan? Silakan jawabannya dituliskan di papan tulis. Ya, silakan untuk Anton. Ya, silakan tuliskan di depan ya. Oke Pak. Baik ya. Baik anak-anak semuanya, sampai sini adakah anak-anak semuanya paham terkait materi pada hari ini? Dan ataupun ada materi yang masih dilakukan pada pembelajaran hari ini? Oke, tidak ada, berarti anda semuanya sudah paham semua. Baik, untuk sekarang silakan anak-anak semuanya, siapa yang akan bisa menjelaskan manfaat pada pembelajaran hari ini? Ya, Nanda silakan. Pada semua kendaraan yang bergerak memiliki kecepatan, terutama kendaraan yang melewati jalan tol. Walaupun terdapat tikungan pada jalan tol, kendaraan beroda dapat melakukan gerak lurus beraturan pada jalan tol. Sekian, Pak. Baik, bagus sekali Ananda telah menyampaikan manfaat dari materi GLB. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu adalah gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Karena GLB memiliki kecepatan yang konstan, maka tidak ada percepatan yang terjadi atau percepatannya adalah sama dengan 0. Baik anak-anak semuanya, dikarenakan sudah hampir selesai waktu pembelajaran kita, dan tak lupa untuk terus belajar. Jikalau masih ada materi-materi yang belum dipahami, buka lagi bukunya dan pahami lagi pembelajarannya. Baik, terkait LKS tadi itu ada beberapa soal, silakan anak-anak semuanya itu kerjakan di rumahnya masing-masing. Oke, untuk materi pembelajaran besok yaitu terkait GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Dan sebelum masuk pembelajaran besok, Bapak harapkan anak-anak semuanya sudah mempelajarinya dari sekarang. Oke, mohon maaf jika ada perkataan Bapak yang salah. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini dengan lafaz alhamdulillah. Baik, Bapak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.